memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi oleng, badannya bergetar hebatnya, menahan antara gejolak jiwa, ketakutan, kecemasan, dan juga apa yang akan terjadi di saat-saat yang akan datang, saatnya ketika orang-orang menarasikan dan semakin kuat narasi itu untuk menghempaskan Gibran jadi wapres. Banyak kalangan mengatakan Gibran hanya menghitung hari untuk menjadi capres itu, ya. Tetapi kalau kita simak dari Jokowi, dan kemungkinan Jokowi ini sengaja mengundang seorang wartawan, walaupun tidak ditunjukkan siapa wartawannya itu, sengaja kayaknya disembunyikan, ya, untuk Jokowi ini punya pandangan, gitu, mengungkapkan pandangannya tentang proses pemakzulan atau ditendangnya Gibran dari wakil presiden, ya. Jadi wartawannya nggak ditunjukkan, nah sementara dia sangat ingin berbicara apa pendapatnya tentang pemakzulan ini, ya. Dia kemukakan itu biasa saja, tetapi kata-kata ketika dia mengatakan dia mengatakan itu biasa saja sebagai negara besar, dan badannya terguncang, ya. Itu menunjukkan satu bentuk kecemasan yang luar biasa. Dan menurutnya kalau banyak argumentasi, mungkin dia disuplai gagasan-gagasan juga dari anak buahnya, seperti Filipina yang memang akhirnya memakzulkan wakil presidennya. Dia katakan antara Indonesia dengan Filipina itu berbeda, ya, tuh pemirsa. Tetapi jangan lupa, meskipun prosesnya itu sama, ya, katakanlah satu paket, ini seperti klaim Jokowi bahwa Indonesia itu satu paket, presiden dan wakil presiden. Tetapi ketika sudah menjadi wapres, ya, wakil presiden, kemudian ketahuan bahwa ijazahnya tidak memenuhi syarat, ijazah SMA-nya itu kan harus ada lulusan SMA, sebetulnya dulu S1 pemirsa, tetapi kemudian berubah. Kenapa? Karena Megawati itu gak lulus S1 sehingga diturunkan lulusannya itu SMA. Lah apa mau diganti lagi ke SMP, gitu loh, ya, gara-gara Gibran itu gak lulus SMA. Nah, kalau prosesnya menjadinya wapres itu satu paket, tapi kemudian ternyata terbukti, ya, bahwa Gibran itu tidak memenuhi syarat menjadi wapres dengan tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, lulusan dari mana SMA-nya, apakah Santa Yosef dan lain sebagainya, sah dong, ya kan? Anda naik pesawat, ya kan? Tetapi ternyata terbukti membawa benda tajam. Saat deteksi tidak ketahuan, setelah ini ketahuan di pesawat, ya pasti diturunkan dong, ya kan? Bahkan dikerangkeng, karena tindakan ini adalah tindakan pidana. Jadi tidak dengan sendirinya kata-kata satu paket itu terjadi dari awal sampai akhir, ya kan? Bahkan aturan-aturannya itu, ya, kalau seorang presiden atau wakil presiden, ya, melakukan tindakan yang tercela, korupsi, ya, kemudian tindakan apa saja misalnya yang seperti itu, memang kena ke pasal pemakzulan. Dan itu artinya antara presiden dan dan wakil presiden itu sendiri-sendiri. Masa wakil presidennya yang tidak lulus SMA kemudian presidennya yang kena juga, kan enggak. Kalau misalnya Prabowo terbukti bahwa dia lulusan Akabri atau apa gitu kan, dan tidak ada orang mempersoalkan itu karena memang track recordnya begitu, gitu loh. Nah, memang pemirsa, siapapun, ya, ketika banyak kasusnya seperti Jokowi ini, dari persoalan tambang, dari manipulasi ini, menipu publik, menipu bahkan produksi alat-alat
tanam padi, alat-alat pertanian, kemudian berbohong dan lain sebagainya, ya satu-satunya tumpuannya itu adalah pada Gibran, ya kan? Kalau Gibran ini bisa menjadi presiden, dia akan aman selama Gibran jadi presiden. Tetapi kalau Gibran kemudian dijatuhkan di tengah jalan, di-impeach gitu, di-impeach, jatuh di tengah jalan, maka seperti yang digambarkan oleh Budi Aristiadi, menteri yang dianggap sebagai pelaku judol atau memeras para bandar judi gitu. Ya, dan ini akan semuanya masuk ke penjara. Itulah mengapa banyak akhirnya, karena banyak juga orang yang takut masuk penjara itu rame-rame membela Gibran, termasuk Luhut, kan begitu. Ya, sayangnya memang performa dari Gibran itu tidak hanya menunjukkan bahwa dia plonga-plongo, tetapi secara administratif pun memang tidak memenuhi syarat. Jadi yang dibuat sebagai alat administrasi untuk dia menjadi wakil presiden itu bukan ijazah SMA sebagaimana aturan itu minimal gitu kan, tetapi surat keterangan dari dikti. Surat keterangan dari dikti itu bukan ijazah. Ya, jadi ketika situasinya seperti ini dan para jenderal ini sudah mengirimkan yang sudah mengirimkan ke DPR, ke MPR, dan tampaknya reaksi para partai-partai politik yang ada yang semula tunduk kepada Jokowi sekarang mulai wait and see, ya, tergantung anginnya bertiup seperti apa, maka memang membuat Jokowi itu terguncang. Wajar sekali itu terguncang karena ya ini memang nasibnya. Dulu orang tidak menganggap bahwa Gibran ini seplonga-plongo ini, ya, sebelum karena belum banyak tampil di publik. Tapi ketika Gibran ternyata tidak berani pidato, tidak berani ketemu mahasiswa, ya, bahkan datang jauh-jauh disuruh minta sambutan di MPK, nggak berani, hanya nabuh beduk, ya kan? Kemudian wajahnya yang kayak beleren, kayak seperti itu, kayak habis minum pil, nggak tahu, mungkin minum budrek kebanyakan atau seperti apa. Orang memang akhirnya pantas, kemudian tumbuh kesadaran bahwa wah, hancur ini Indonesia kalau dipimpin oleh Gibran. Dan kesadaran ini, ya, termasuk membuat keprihatinan dari para jenderal ini, purnawirawan kan, 300-an orang itu akhirnya karena demi Indonesia masa depan ini harus diselamatkan, ya, meskipun dengan resiko melakukan impeachment terhadap Gibran. Dan Jokowi sudah barang tentu tidak akan tinggal diam, ya kan? Kalau misalnya Gibran itu di impeachment, kata-kata Jokowi yang mengatakan bahwa itu satu paket, sebetulnya maknanya adalah saya juga akan balas gitu loh. Prabowo juga tidak memenuhi syarat karena Prabowo jadi presidennya. Itu yang membuat dia jadi presiden itu sembako dan parcok, ya kan? Itulah mengapa tampaknya Prabowo ini diam saja, tidak berani ngomong persoalan impeachment wakil presiden, karena dia ngerti juga kartunya ada di Jokowi gitu, ya. Dan sekarang, ya, ketika dihadapkan pada situasi itu, dia nggak berani Prabowo, walaupun gagah, walaupun dia Kopassus, tapi kalau tahu bahwa dirinya dalam posisi yang sangat mudah juga untuk diimpeach kalau misalnya Jokowi itu buka kartu, ya itu yang akan menjadi tangisan tersendiri bagi Prabowo. Tetapi bagi rakyat Indonesia lebih baik impeach Gibran dan dampaknya Prabowo juga kena impeach daripada mempertahankan Gibran dan mempertahankan Prabowo. Karena terbukti kan apa yang bisa dijanjikan tempo hari itu, indikasinya bisa terlaksana enggak. Semakin Indonesia ini semakin rusak, habis, hancur-hancuran, ya kan? Nepotisme, korupsi, pemalakan, ya, rusaknya kepolisian, kemudian tambang dan lain sebagainya, itu rusak semua. Dan ini sebetulnya adalah bencana dan harus dihentikan oleh orang-orang yang punya kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.